Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Al-ayat. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Salah satu rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang berbentuk nikmat, yaitu nikmatul iman dan Islam. Dan juga alhamdulillah Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini dapat menyampaikan sedikit ilmu bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umat dan sebagai pengikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, adapun tema hari ini yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahu azim. Maknanya wallahu alam, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tak akan merugi. Dari ayat di atas jelas bahwa pedoman hidup kita diantaranya yaitu kita selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian rezekinya itu termasuk orang-orang yang beruntung. Yang pertama dari ayat itu yang mesti kita laksanakan yaitu yatlunal kitab. Harus membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, membaca kitab yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Karena apa? Usahakan, apalagi kita selaku umat Islam, hendaknya membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Musa radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah, rasanya enak dan baunya wangi. Dan juga perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti kurma, rasanya enak namun tidak berbau. Dan perumpamaan orang yang durhaka yang membaca Al-Quran seperti buah raihan, baunya wangi namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang yang durhaka yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah
hanzalah, rasanya pahit dan tidak berbau. Itu diumpamakan kalau dalam bentuk buah-buahan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu membaca Al-Quran. Karena apa? Orang yang selalu membaca Al-Quran itu diumpamakan bagaikan buah-buahan yang rasanya manis dan juga baunya harum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu, yang selalu membaca Al-Quran. Dan juga selain dari membaca, juga mengamalkan isinya dari Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, orang yang tidak akan merugi yaitu waqamus shalah, orang yang selalu melaksanakan sholat, yang membiasakan dirinya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, melaksanakan sholat 5 waktu yang merupakan kewajiban dan bagi kita selaku umat yang beragama, bagi kita selaku orang yang beriman terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama diantaranya, bagi kita orang mukmin itu yang benar-benar mukmin menganggap semua perintah Allah itu adalah merupakan kewajiban dan juga sebagai rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Maka bagi kita yang selalu memberikan atau menafkahkan sebagian rezeki yang telah Allah anugerahkan, maka hidupnya tidak akan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Dari sesuatu yang kita nafkahkan, dari sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, itu bukannya semakin berkurang, tapi Allah akan semakin banyak memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua. Apalagi ketika kita memberikan sesuatu kepada saudara, pahalanya berlipat ganda. Misalnya kita memberikan kepada fakir miskin, itu hanya 10 kali lipat. Adapun kepada keluarga sendiri, kepada kerabat sendiri, itu lebih besar lagi. Selain pahala menginfakkan sebagian dari rezeki kita, juga terdapat tali silaturahmi yang lebih dekat lagi. Yang berikutnya, yarjuna tijaratan lan tabur, juga mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi dari uraian-uraian di atas itu, ketika kita ingin hidup tenang, ketika kita ingin hidup bahagia, usahakan laksanakan kita untuk melaksanakannya, membiasakannya, baik itu membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, juga mendirikan sholat, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kita miliki yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dinafkahkan, untuk diberikan kepada orang lain dan juga kepada keluarga kita sendiri dan juga kepada kerabat-kerabat yang kita cintai. Dan insya Allah apa yang kita harapkan baik dari usaha kita itu tidak akan merugi. Mudah-mudahan dari paparan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.